Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga disehatkan, panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dipenuhkan kuotanya, amin. Untuk pengajian atau pengaosan pada subuh ini, pertemuan hari ini kita isi dengan dahsyatnya pujian. Dengan apa aja judulnya? Dahsyatnya pujian. Dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ini mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, segala, berarti itu sudah menunjukkan makna banyak, arti segala puji. Nah, kalau makna santri biasanya utawi seakehe puji atau utawi sekabehane puji iku lillahi, tetap keagungane Gusti Allah. Nah, makna alhamdulillah ini, sebagian ulama mengatakan bahwa ra'sus syukri alhamdulillah. Jadi pokok dari syukur itu adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Biasanya di santri sering kita ulang bahwa makna daripada alhamdulillah itu dimaknani utawi sekabehane, segala atau semua apa? Semua puji itu bakal jare guru kula sih ngalem. Puji itu apa sih? Ngalem. Makanya kenapa dikatakan pada pertemuan pagi ini dahsyatnya pujian? Karena yang namanya ngalem, yang namanya memuji, itu adalah hal yang sangat dahsyat. Kenapa bisa? Sebab semua orang dari berbagai kalangan pasti menerima. Pasti apa aja menerima yang namanya pujian. Baik itu miskin ataupun orang kaya. Dia pasti menerima yang baik itu orang bodoh ataupun orang alim. Baik itu orang ganteng atau kurang ganteng, baik itu orang cantik ataupun kurang cantik, semuanya pasti menerima yang namanya pujian. Dan pujian ini sangat dahsyat. Sangat apa sih? Sangat dahsyat. Dulu orang sering bilang, orang laki-laki yang tampan itu bukan orang yang ganteng, tapi wong lanang kang pinter ngerayu. Kang pinter apa sih? Kang pinter ngerayu. Kenapa bahasanya wong lanang kang pinter ngerayu? Karena orang laki-laki yang pinter merayu, berarti dia itu adalah orang yang pandai memuji. Ada istilah benci, tadinya benci karena dia pandai memuji, jadinya panjangannya benar-benar cinta. Tadinya sengit karena orangnya itu memuji, maka menjadi apa aja? Senang. Yang tadinya jauh karena dipuji, maka menjadi dekat. Yang tadinya tidak mungkin karena dipuji, maka menjadi mungkin. Ini dahsyatnya pujian. Nah, makanya sekarang
mulailah kita berpandai-pandai memuji, atau berpandai-pandailah kita memuji. Dan kenapa segala puji? Dan memang alhamdulillah di surat Al-Baqarah awal pada surat Al-Fatihah ya, di awal surat namanya surat Al-Fatihah, di sana ada kalimat Rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kalau diartikan bahasa Jawa utawi sekabehane puji iku lillahi, tetep keagungane. Jadi mempunyai makna taksis bahwa hanya milik Allah. Emang puji ada berapa? Kok bahasanya semua puji? Nah, ini perlu kita urai. Saya tahu uraian ini dari pesantren. Mungkin yang pernah pesantren tahu ada namanya puji qadim alal qadim, yaitu mujinya zat yang dingin atau zat yang qadim kepada dirinya sendiri. Itu namanya puji qadim alal qadim. Kemudian yang kedua, puji qadim alal hadis, pujinya Allah zat yang qadim memuji makhluk yang hadis. Yang hadis itu yang apa? Yang baru. Jadi Allah memuji ciptaannya, memuji makhluknya. Memuji manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Allah itu memuji kepada makhluknya. Namanya apa? Puji apa? Puji qadim alal hadis. Kemudian puji hadis alal hadis, yaitu mujinya makhluk yang baru memuji kepada dirinya atau kepada orang lain, bukan kepada Allah, kepada dirinya atau kepada orang lain. Ini namanya puji hadis alal hadis. Sering wong alam dewek sering kita ganteng ya, nah itu kita pinter ya, nah itu namanya puji alal hadis. Kita tegas ya, nah itu kita disiplinnya, nah itu namanya puji hadis alal hadis. Nah, apakah puji hadis alal hadis itu Allah senang? Senang. Kenapa? Karena nanti puji hadis alal hadis ini bagian daripada alhamdulillahirabbil alamin. Kayak kita melihat anak kita, dia pandai, dia memuji sendiri, kita orang tua tetap bangga. Ya tidak? Bangga. Berarti dia bisa memuji. Orang bisa memuji itu kan suatu nikmat anugerah dari Allah juga. Memuji dirinya sendiri. Puji hadis alal hadis. Mujinya makhluk kepada dirinya, termasuk dirinya kan makhluk. Yang keempat, puji hadis alal qadim, yaitu mujinya makhluk kepada Allah zat yang dahulu atau yang terdahulu, qadim. Seperti kita membaca Asmaul Husna, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Cuma biasanya mana Ar-Rahman Ar-Rahim ini bahasanya hampir mirip-mirip, ya tidak? Penyayang apa? Pengasih, dan Ar-Rahim penyayang. Apa? Pengasih, kemudian penyayang. Nah itu.
Kalau diartikan makna biasa, Gusti Allah Ar-Rahman dat kang welas asih ing dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Jadi Ar-Rahman itu Allah belas kasihan apa? Kepada makhluknya, baik itu yang muslim ataupun yang non muslim. Jadi dikasih oleh Allah, diemani, disayangi oleh Allah, semuanya. Nah, makanya sifat Ar-Rahman ini walaupun menurut kita kayaknya bisa ya kita Ar-Rahman, kata siapa? Saya punya anak, atau kalau kita punya anak dan anak saya ada yang nurut dan ada yang gak nurut, kita biasanya kurang gak sayangnya kepada anak yang gak nurut? Kurang ya, bahkan sampai nggak sayang ya, tidak. Nah, berarti kita belum Ar-Rahman. Tapi biasanya seorang ibu yang menanamkan Rahmannya itu tinggi, walaupun anaknya blesak, walaupun anaknya itu, tetap aja orang tua ibu atau ibu itu selalu menyayangi. Banyak kasih ibu sepanjang masa, kasih ibu sepanjang masa. Nah, itu artinya, nah itu mungkin makna contoh daripada Ar-Rahman. Nah, beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu apa? Sifatnya Gusti Allah Rahimi turdat kang welas asih ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Berarti Ar-Rahim itu hanya ditunjukkan kepada orang yang mukmin, yang Islam saja. Adapun orang non muslim berarti tidak mendapatkan bagian Ar-Rahim. Kalau ada orang non muslim masuk Islam, berarti itu mendapatkan enggak? Ya sama, mendapatkan. Nah, jadi perhatian Allah atau kasih sayang Allah apakahnya diberikan nanti di akhirat? Sebenarnya di dunia juga diberikan. Jadi ke akhirat, ketika seseorang itu diberikan, itu termasuk mana daripada Ar-Rahim. Seperti kita sekarang ikut mengaji, ini Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Kalau ngaji kan urusannya untuk dunia atau akhirat? Akhirat, berarti ini makna daripada bagian daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim. Makna daripada apa aja? Ar-Rahim. Jadi mana Ar-Rahim itu kasih sayang Allah diberikan kepada orang mukmin di akhirat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Termasuk orang mukmin bersedekah, dunianya dikasih uangnya, itu namanya Ar-Rahman. Uangnya untuk bersedekah namanya Ar-Rahim. Oh, begitu ya. Makanya makna rahasia daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim ada dalam satu kalimat. Ada di lafaz apa coba? Lafaz apa sih? Basmalah. Apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimatnya, dua kalimat itu ada dalam satu kalimat, yaitu kalimat basmalah. Nah, makanya rahasia basmalah itu seseorang itu akan dianugerahi dunia akhirat. Bahkan saya dulu diijazahkan oleh guru saya itu sehari diistiqomahkan membacanya dengan hitungan basmalah. Jadi huruf basmalah itu kalau dihitung dengan abjadun hawazun khotoyakun lamanun, jumlahnya itu 786. Berapa sih? 786. Kok kenapa enggak 787 atau 789? Nah, itu ya ada rahasianya lah. Karena di situ tulisan Bismillahirrahmanirrahim
hitungannya 2, sin 10 gitu. Mim abajadun hawazun hatoya kun lam, terus saja dihitung jumlahnya berapa. Bismillahirrahmanirrahim 786. Itu mempunyai makna sir, bisa mempunyai makna rahasia ya, karena di dalamnya ada asmaul husna, ada kalimat pujian. Apa kalimat pujiannya? Yaitu kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sudah dalam satu kalimat, dalam satu lafaz, yaitu lafaz basmalah. Enak kita tinggal Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca Ya Rahman Rahim, nah, diawali dengan baca Bismillah berarti sudah merangkap. Oke, kita kembali. Itu contoh daripada apa? Puji hadis alal qadim, yaitu memujinya makhluk kepada Allah zat yang puji kepada Allah, yaitu dengan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi orang baca Bismillahirrahmanirrahim itu memuji. Nah, itu. Dan kenapa segala puji bagi Allah? Mana wong Jawa tawi kabehane puji ku tetep kaduwe Gusti Allah. Berarti puji itu hanya milik Allah. Ulangi, bagaimana? Puji itu hanya milik. Loh, tadi katanya dibagi 4. Iya, betul, dibagi 4. Sebenarnya banyak sih puji itu, bertriliun-triliun, cuma dikelompokkan menjadi 4. Puji qadim al qadim, puji qadim al hadis, puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim. Yang semuanya itu, yang 4 itu sebenarnya satu. Lillahi. Pujinya itu hanya untuk Allah. Pujinya hanya untuk apa, Cek? Hanya untuk Allah. Contoh, ini contoh dilogikakan ya. Contoh dilogikakan. Saya memuji sandal. Saya beli sandal baru, saya memuji sandal. Pura-pura saya tidak tahu. Ini ada sandal bagus, sandal siapa? Ya tidak. Mana sih? Iya sih sandal bagus. Padahal punya siapa? Punya saya kan? Punya sendiri. Memuji diri apa memuji sendal sebenarnya? Memuji sendal. Tapi akhirnya memuji apa? Diri kan? Sendalnya siapa ya bagus? Membuya. Oh, pantesan baik, sendalnya dewek, dialami dewek baik. Nah, itu namanya kan, padahal kita memuji sendal, tapi hakikatnya memuji diri sendiri. Sering nggak orang tua menceritakan kehebatan anaknya? Sering kan? Sering. Wah, anak saya tuh kalau ini. Padahal dia memuji siapa? Anak kan? Apa? Memuji dirinya sendiri. Ketika orang tua menceritakan kehebatan, kepintaran, kegantengan, kerajinan anak, berarti hakikatnya dia memuji dirinya sendiri. Dan kita juga mengerti hal seperti itu tuh, mengerti nggak? Mengerti. Ada nggak seorang istri sering kan? Iya, kalau suami saya sih orangnya sabar. Sebenarnya dia memuji suami apa memuji dirinya? Memuji dirinya sendiri. Nah, itu. Kayak sampean, misal Pak Imam bikin apa tuh namanya zaman pengen ya kreasi lah, gawe nganggo sing lempung, gawe macan-macanan, terus bagus dijemur, terus dianu. Pak Imam gawe apa lempung ya, gawe terus anak sing ngalem jare wonge bagus temen. Wong lah ngalem apa? Ngalem gaweane kan, ngalem lempung. Tapi sing GR lempungnya tak sing gaweane. Berarti hakikate
Iki ya hakikatnya muji siapa? Muji sing gawe. Dadi lamun sampean ngalami anake wong kok cak ayu, cak bagus. Berarti sampean kita ngalam ngalam bocah kulit ngalam sing gawe Gusti Allah. Ngalam Gusti Allah. Begitu pun juga sebaliknya ketika kita ngecek. Iya, Bli. Bocah blesak. Berarti ada baik orang ngecek Gusti Allah. Dilogikakan wong tuane karena bahasa kan seakan-akan wong tua sing gawe ya Bli ya. Nalika kita ngalem anak kayak wong tua GR Bli. GR. Iya anaknya siapa cah ayu temen. Ayu sudah kunci. Aduh ya Le. Anaknya siapa aja pinter temen. Mama kamu kon Bli. Berarti kita ngalem ning bocakin hakikate ngalem ning bok bapakane. Tapi lamun kita ngecek pada bae. Iya Bli. Iji bocah ki wis ireng, wah urip pisan. Apa kan Bli enak Bli. Diterima. Oh. Padahal orang rasa gawe ora apa. Iya Bli. Ini salah. Lampunya kurang padang ya. Nah itu. Disinilah makna sir daripada memuji atau daripada bawa ada alhamdulillah. Jadi segala puji hanya milik Allah. Jadi berarti kalau segala pujiannya milik Allah, kita dapat enggak? Ya tidak. Dan kenapa kok segala pujiannya milik Allah? Karena semua apa saja yang ada di muka bumi ini milik siapa? Milik Allah. Kitanya saja milik Allah. Orang milik Allah kok punya rasa? Tidak. Ya tidak. Paling adanya dititipi. Adanya apa sih? Dititipi. Apa? Kita kan tempat penitipan. Jadi bukan untuk memiliki, bukan untuk apa sih? Memiliki. Apa saja nggak boleh dimiliki. Loh, nggak boleh. HP yang kita ini kan punya saya. Ini kan milik saya. Bukan begitu. Itu bukan milik kamu. Itu punya Allah dititipkan kepada kamu. Makanya manfaatkan. Oh iya ya. Ya iya. Yang kamu, apakah itu punya kamu? Bukan. Kalau punya kamu berarti kamu berarti kita ini jaga terus jangan sampai. Tidak. Tapi kan bisa karena itu istri ada dan kepada kita itu titipan, boleh nggak diambil suatu saat? Boleh. Ya boleh, namanya juga titipan. Nanti kalau kehilangan, kalau meninggal, kalau kehilangan bagaimana? Merasa kehilangan nggak kalau meninggal? Tidak. Kenapa? Karena kita merasa dititipi. Tapi kalau merasa apa? Merasa punya. Kalau misalnya meninggal, merasa kehilangan. Dan kata Bung Haji Romai Ramanya itu akhirnya, kalau sudah tiada rasa, nah itu merasa apa? Memiliki. Sebenarnya salah. Harusnya merasa apa sih? Dititipkan. Merasa dititipkan atau merasa dititipi. Bahasa Jawa merasa dititipi. Oh kita itu dititipi harta, dititipi tahta, dititipi wanita dititipi kendaraan. Harta, tahta, wanita, kendaraan. Harta isinya sandang, pangan, papan, ya kendaraan ya. Sandang, pangan, papan, kendaraan. Harta, tahta ya titel. Wanita ya istri. Anak termasuk wanita, wong tua juga wanita ya tidak. Itu adalah semuanya adalah titipan. Berarti bukan kepunyaan kita, bukan. Karena bukan kepunyaan kita, maka janganlah sekali-kali kita merasa memilikinya. Dan itu adalah sumber daripada sifat takabur. Jadi sifat takabur itu berawal dari merasa memiliki. Karena ngerasa duwe ini akhirnya ya ngonon. Macam-macam kayak kita habis sira. Nah itu. Jadi kita kembali, kenapa alasannya segala puji itu
hanya bagi Allah, hanya milik Allah. Karena semua apa saja yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di dunia, di akhirat, bahkan semuanya itu milik siapa? Milik Allah. Jadi pantas kalau misalnya segala puji itu adalah milik bagi Allah. Berarti kalau begitu orang yang mendapatkan titipan layak tidak? Seandainya titipannya itu dipuji di alam, kitanya GR. Kayaknya enggak layak. Contoh, saya titipi HP. Nih Pak Imam, saya titipi HP ya. Berarti secara logika HP itu milik saya ya. Saya titipi. Nah terus Pak Aris langsung lihat, Mam deh, HP-nya bagus, GR tuh. Padahal kita tahu nggak bahwa itu HP siapa? Bukan HP-nya Pak Imam kan? Hanya apa aja titipan. Tapi kenapa ketika dipuji kok GR? Ini perlu, kalau logika tuh perlu berpikir. Wong dudu dekene di alam GR. Apa aja? Waras beli. Apa aja? Dan ternyata kita semua itu termasuk orang yang gak waras. Iya tidak? Iya. Dititipi Rabi. Kan Rabi sirata. Iya, ayo teman. GR di kita. Berarti GR-nya kita ini tanda kita itu tidak waras. Ya iya, namanya titipan masa di alam kita GR. Berarti kita enggak apa sih? Enggak waras. Berarti kita baru sadar ya kita orang yang enggak waras. Nah ini, baik itu jabatan dan semuanya. Makanya kenapa kok kalimatnya alhamdulillah, segala hanya milik Allah, bagi Allah. Alasannya karena semua apa saja bukan milik kita, karena semua apa saja milik Allah. Nah ini dengan ini bisa mengurangi satu rasa sombong kita. Kenapa? Oh iya ya, dan bisa meningkatkan bahwa semua nikmat itu milik Allah. Karena la in syakartum la azidan nakum. Karena roksus syukri alhamdulillah. Bahkan pernah diceritakan itu ada sahabat bertemu dengan Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi bertemu dengan sahabat. Kata Kanjeng Nabi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Priben habare dalam bahasa Arab. Alhamdulillah Kanjeng Nabi sehat. Kanjeng Nabi langsung ndongakaken. Sawise Kanjeng Nabi ndongakaken, rasa bangga beli di dongak Kanjeng Nabi. Bangga wis. Sukiki ketemu maning. Takoni Kanjeng Nabi, jare Kanjeng Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priben habare? Langsung enggak menyebutkan kalimat alhamdulillah. Kanjeng Nabi orang dongakaken. Sahabat takon, Kanjeng Nabi, kok saking sih boten dongakaken sih? Jare Kanjeng Nabi, apa sebabnya kita dinakem beli dongak? Karena sampeannya beli ngomong alhamdulillah. Makanya kalau ditakoni kaifa haluk atau bagaimana kabarnya, jangan langsung sebutkan sehat, gagah, tegak. Jangan. Kalimat yang pertama diucap alhamdulillah gitu. Apa aja kalimatnya? Alhamdulillah. Bagaimana sehat? Sehat selalu gitu. Ya, diawali dengan kalimat alhamdulillah, bahwa kalimat itu kembalikan lagi nikmat itu kepada Allah. Oh kalau begitu kita tuh hanya sebatas penitipannya, iya. Tapi bolehkah memiliki? Boleh, tetapi yang boleh kita miliki itu hanya satu, ya Allahnya itu yang boleh kita miliki. Oh begitu ya, iya. Jadi semua apa yang boleh dimiliki boleh. Makanya kalimatnya begini, kalimat praktisnya, saya milik Allah, tapi saya punya Allah. Kalau orang punya Allah, sebenarnya
justru filosofisnya ini sangat mendalam. Kalau memiliki apa yang dimiliki Allah tidak boleh, apa aja? Tidak. Tapi kenapa memiliki yang memilikinya boleh? Ini makna filosofisnya sangat mendalam. Kalau kita memiliki yang memilikinya boleh, ya berarti kita enak dong. Kalau kita sudah memiliki yang memilikinya, berarti kita memiliki segalanya. Ya tidak? Ini teori. Tapi lagi-lagi apa? Ya kemarifatan kita. Apa aja? Kemarifatan kita. Makna sir yang mendalam itu. Jadi kalau bisakah kita sampai kalimatnya itu HP masih salah, saya punya istri juga salah, saya punya anak juga salah, saya punya rumah juga salah, punya pangkat salah, punya istri saja salah, loh kok punya istri salah. Tapi kalau punya yang punya, ngerti punya yang punya, semua apa saja kepunyaan siapa? Allah. Kalau kita merasa punya Allahnya boleh nggak? Boleh. Tapi bagaimana ya caranya? Nah itu kan perlu ada caranya. Nah itu kata Allah, janganlah merasa memiliki apa yang aku punya. Kenapa? Karena semua itu akan mengakibatkan membuatmu sombong, takabur. Tapi kamu boleh memiliki saya. Berarti Allah itu egois. Ya memang Allah itu egois, kan takabur itu kan egois. Ya tidak. Memiliki Allah boleh. Tapi kita harus ada keseimbangan. Ini ada apa sih? Ada keseimbangan. Ketika tidak ada keseimbangan, ini salah. Ini kalimat ini saya sampaikan ini, namunkah hasil dari pengalaman tahadutsul ini. Paling dulu itu paling apa ya? Paling yakin, kenapa? Karena saya punya Allah. Makanya kata saya, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah mengendaki pasti bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya punya Allah. Misal begini, ada perempuan cantik, saya minta kenalan, secara syariatnya kenalan. Nah terus udah kenalan, dia tahu nama saya, baru kita minta kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Ya Allah, ada perempuan namanya ini. Tidak, saya minta dia. Iya tidak. Kira-kira bisa nggak Gusti Allah memberi kepada kita? Sangat bisa sekali. Bisa nggak menanamkan cintanya dia kepada kita walaupun kita nilainya 6? Iya tidak? Bisa nggak? Iya sangat bisa sekali. Makanya dulu Allah, waduh, pede banget itu. Lamun doa nawang kon gering gak gering ya Allah baca kundrak tak bisa kon gering bega cara kita ini ya beli. Iya tidak? Makanya ada kalimat begitu. Kalau orang itu sudah merasa Allah, bukan hanya ngaku-ngaku. Kita kan masih bahasanya ngaku-ngaku apa sudah merasa? Masih ngaku-ngaku. Sejebat-jebat sama kita di Gusti Allah masih bisa jadi ngaku-ngaku. Bisa pilih. Kapan hubungannya, kapan terjalin hubungannya ya tidak. Nah itu. Makanya di sini harus ada apa aja keseimbangan. Keseimbangan apa? Saya punya Allah dan saya milik Allah. Kalau punya Allah berarti sebagai tempat kita bertawakal, tempat kita mengadu, ya tidak. Tapi kalau saya milik Allah, berarti kita aja neko-neko aja macam-macam. Karena kita juga milik Allah, terserah Allah saja. Berarti ya tidak. Harus ada penyerahan. Harus ada keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, maka nanti pasrah saja, ya tidak. Nanti nggak pernah nggak pernah ada rasa GR. Ya kalau kita pasrah saja. Tapi ketika ada optimis nggak? Ada kan? Saya mantap, saya punya Allah. Makanya
Orang yang punya Allah tidak akan pernah gagal. Kegagalannya adalah suatu kesuksesan. Oh, enak banget ya. Ya, enak banget. Makanya di situ ada kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Ulangi, alhamdulillah. Bagi kalau kita merasa GR ketika dipuji, berarti saya orang gila. Orang gila. Makanya nanti kalau kita ini setelah ini nanti ada pujian masih GR ya nih, langsung kita tepuk dada, langsung gerayang astagfirullahaladzim. Saya padahal sudah ngaji ya nih, sudah apa aja sudah ngaji, tapi kok saya masih begini. Ya tidak. Makanya pujian itu hal yang sangat dahsyat. Pujian itu apa aja hal yang sangat dahsyat. Orang sekarang bilang ada kemat Jepang. Ya tidak. Fulus, motor apa tuh namanya? Apa? RX, bukan ninja. Ya ninja lah. Itu kan termasuk kemat Jepang. Kalau perempuan udah dibonceng sama orang yang pakai motor ninja, udah pede banget dia tidak. Padahal kalah dengan pujian. Setiap kita bertemu setelah kenalan kita puji. Pujian itu apa? Pujian itu bagaikan kita menanam biji, kita siram, kita pupuk, kita siram, kita pupuk. Kira-kira tumbuh dengan pesat tidak? Tumbuh dengan pesat. Apa sih bahasa Arabnya biji itu? Hubun. Hubun itu apa? Biji. Ada kaitan nggak? Ada. Makanya kalau kita menggunakan filosofis ini, alhamdulillah, bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Alhamdulillah. Berarti tidak merasa memiliki, tapi kita dianjurkan untuk memuji. Itu hakikatnya adalah memuji siapa? Memuji Gusti Allah. Tapi jangan sekali-kali kita memuji seorang memandang seseorang. Kalau kita memuji seorang memandang seseorang, berarti pujian kita masih salah. Ya masih salah lah. Ibaratnya begini. Ada 3 orang. HP ini milik Pak Aris, dititipkan ke Pak Imam. Satu lagi ada Waji. Nah, kemudian saya memuji. Memujinya ke Waji. Itu HP-nya Waji bagus banget. Salah nggak berarti? Salah. Marah nggak Pak Imam? Marah. Nggak enak nggak? Nggak enak. Punya saya kok mangtur kok ngalamnya kok. Ya tidak. Begitupun juga sama. Ketika kita melihat orang cantik, kita, kamu cantik. Iya bening. Terus arahannya ke orang itu, tuanya, salah semua. Berarti arahannya harus kemana? Ke Gusti Allah. Waduh, susah. Nah, makanya sama Allahnya bahwa dia itu ciptaan Allah. Ya tidak. Nah, ketika kita memujinya karena Allah, langsung masuk ke lubuk hati yang paling dalam, seret, sehingga bagaimana? Dia juga akan tresno kepada kita. Senang kepada kita. Nah, inilah makna daripada dahsyatnya suatu pujian. Ayo sekarang kita belajar memuji orang walaupun masih belum karena Allah, tapi kita niati, saya pengen belajar memuji Allah. Sebab kalau memuji Allah itu kan, Allah itu gaib. Ya tidak? Ya buktinya kenapa saya ngomong kenapa Allah itu gaib? Allah itu ada, tapi gaib. Kenapa ngomongnya kok mangtur gaib? Kitanya masih ada. Kalau kitanya masih ada, maka Allahnya gaib. Kalau kitanya sudah tidak ada, maka Allahnya hadir. Jadi lawan gaib adalah hadir. Kalau lawan wujud adalah ada. Jadi ada tapi tidak kelihatan. Nah, makanya di sini kita kalau sudah musyahadah, waduh,
baca Asmaul Husna itu ya kayak sampean ngalem ning ngarepane mangtur santri atau muride anu ya mangtur ya nurut ya pada ngalem ning ngarepane. Iya tidak, beda beli karo ngalem ning guri. Makanya dalam ilmu tauhid hal yang paling utama adalah wujud. Kita sudah belum mewujudkan Allah? Ya sudah, Allah itu kan wujud, masa wujud diwujudkan? Enggak, artinya sudah dihadirkan belum? Dihadirkan belum? Kalau kita memuji Pak Aris, di depannya Pak Aris ada ngefek. Apa maksudnya? Nggak ada, yang nggak ngefek. Saya muji Pak Imam, di depannya Pak Imam ngefek nggak? Begitupun juga kita memuji Allah, Allahnya ada, hadir. Nah itu ngefek banget. Ya tidak. Untuk menghadirkan ini, makanya di pesantren, di dunia apa namanya sufi itu ada namanya riyadhah, ada namanya apa sih? Riyadhah. Hanya orangnya dinamakan ma'rifat. Ya, itu saja dulu, semoga bermanfaat. Lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.